Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu gulung tiramisu yang sangat enak, moist dan lembut meskipun saya menggunakan oven tangkring ya. Lihat tampilannya sangat cantik sekali, kulitnya mulus dan tidak ada retakan sedikit pun. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Tonton terus ya videonya hingga akhir. Oke, langkah pertama di sini saya sudah menyiapkan wadah. Kemudian saya pecahkan 3 butir telur utuh ukuran besar. Kemudian saya masukkan gula pasir sebanyak 90 gram, tepung terigu sebanyak 80 gram dan tepung maizena sebanyak 10 gram ya. Ini saya menggunakan metode all in one, jadi saya langsung campur jadi satu. Lalu vanilla essence, saya di sini menggunakan vanili cair sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian masukkan SP, boleh juga ovalet atau TBM sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita mix ya. Di sini saya mixer mulai dari kecepatan paling rendah hingga kecepatan paling tinggi secara bertahap supaya tepungnya tidak berterbangan. Kita mix hingga dia putih, kental, pucat dan berjejak ya tentunya teksturnya. Maksudnya kekentalannya itu. Di sini saya mixer dengan kecepatan paling tinggi kurang lebih 8 menit ya teman-teman, tergantung mesin dari mixernya masing-masing. Ya, bisa ada yang bisa 10 menit, ada yang lebih cepat, tentunya sesuai dengan kecepatan dari mixer teman-teman ya. Kalau yang mixer semacam punya saya ini kurang lebih 8 hingga 10 menit ya, dia sudah bisa mengembang pucat seperti yang ada di video ini. Oke, kita bisa tes ya tingkat kekentalannya. Apabila adonannya masih jatuh, berarti dia belum kaku ya. Kita mix lagi hingga dia bertekstur kaku. Maksud dari kaku di sini itu kalau kita angkat pada gagang stick mixernya itu dia tuh nggak bakal jatuh ya teman-teman adonannya itu. Jadi dia jatuhnya tuh akan berlahan, tidak seperti pita yang cepat kayak seperti tadi itu.
Oke, ini ya penampakan bila adonannya itu sudah kaku. Kita bisa tarik adonan ke atas, dia tuh jatuhnya tuh sangat-sangat perlahan ya, tidak langsung jatuh. Itu berarti dia sudah kaku dan udah bisa dimasukkan susu kental manis dan margarin cair. Di sini saya menggunakan satu saset susu kental manis, kurang lebih ukurannya itu 40 gram ya, kalau enggak 37 gram, sesuai dengan kemasan masing-masing, dan 125 ml margarin yang sudah dicairkan. Nah, apabila susu kental manisnya itu dan margarin sudah kita masukkan ke dalam adonan, lalu kita aduk ya dengan cara teknik putar balik supaya dia tuh tidak ambles atau tidak turun adonannya, biar dia tidak batat saat kita panggang nanti. Kita lakukan pengadukan itu hingga semua itu tercampur dengan rata dan tidak ada endapan margarin yang tersisa di bawah adonannya itu. Oke, apabila adonan sudah tercampur dengan rata, kita bisa lihat ya konsistensinya. Apabila spatula kita itu naikkan ke atas, maka adonannya itu dia tuh jatuh seperti pita ya, seperti pita yang jatuh ke bawah. Langkah selanjutnya saya bagi adonan menjadi 3 bagian. Yang dua itu saya beri pasta mocha dan pasta coklat. Yang satu lagi saya tidak beri pasta sama sekali atau putih saja ya. Langkah selanjutnya saya tuang ke dalam loyang ya. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 22 kali 22 cm dengan tingginya tuh 4 cm. Sebelumnya alas loyang itu sudah saya beri kertas roti ya dan olesan mentega tipis-tipis. Kita masukkan adonan ke dalam loyang dengan cara selang-seling seperti ini ya, dari mulai adonan putih, lalu mocha, dan terakhir coklat, supaya kita nanti bisa membentuk motif 3 warna ya teman-teman.
Oke, pada tahapan ini saya sambil pemanasan oven ya. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Sebelum memasukkan adonan ke dalam oven, saya hentak-hentakan dulu ya, supaya tidak ada gelembung-gelembung yang tersisa. Kemudian saya masukkan ke dalam oven. Saya menggunakan api sedang cenderung lumayan besar ya, di rak tengah. Kita oven dulu selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit saya beri yang di bawah, rak bawah itu saya beri loyang berisi dengan air supaya rotinya itu atau kuenya itu moist ya, empuk gitu, tidak kering maksudnya ya. Seperti ini ya teman-teman. Kita oven selama kurang lebih 30 menit. Oke, setelah 30 menit roti sudah matang ya. Lihat atasnya itu, permukaannya tuh mulus banget ya teman-teman. Kita bisa langsung keluarkan dari loyang dan kita beri isian selai. Apabila teman-teman ingin menggunakan buttercream, tunggu rotinya itu atau kuenya itu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Di sini saya menggunakan selai blueberry dan selai strawberry. Saya campur jadi satu. Kemudian kita gulung. Maaf, di sini saya gulungnya itu masih belajar ya, masih permulaan, jadi agak-agak kagok gitu. Tapi is okay, hasilnya itu masih memuaskan kok, masih bagus banget. Lihat ya teman-teman. Nah, apabila cara menggulung bolunya itu kurang pas atau kurang tepat, mohon koreksinya ya teman-teman. Bisa komen di kolom komentar. Ini lihat, saya tuh masih kagok banget, tapi lumayan bagus lah. Masih permulaan saya buat roti gulung langsung bisa, dan tidak ada permukaannya tuh yang lengket di kertas rotinya loh teman-teman. Nah, berhubung saya tidak punya scraper dan penggaris, saya menggunakan telenan untuk memadatkan kue bolunya. Apabila sudah padat, kemudian saya masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 1 jam. Nah, ini ya penampakan sudah keluar dari kulkas. Lihat, nah kan tidak ada permukaan yang lengket sama sekali di kertas rotinya. Berarti saya berhasil membuat bolu gulung ini. Nah, lihat ya teman-teman, nih super cantik banget. Nah, ya masih bagus ya, masih awal permulaan sudah berhasil membuat bolu gulung. Oke, bisa dilihat ya penampilannya super cantik banget. Saya suka banget, meskipun dengan oven tangkring saya bisa menaklukkan bolu gulung ini. Lihat, saat saya potong kelihatan banget ya, rotinya tuh sangat moist banget loh, empuk, dan permukaan tuh sangat cantik banget, is perfect loh teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin mencoba atau belajar, bisa mengikuti tutorial ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan video-video masak yang lainnya ya. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.